dan tempat kami persilahkan. Pengampu sendiri. Baik. Saya coba share PPT dulu. Selanjutnya sudah terlihat Bapak Ibu untuk PPT-nya? Apa itu sales? Lagi proses, Pak. Katakan menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, ya, menawarkan sesuatu produk kepada konsumen. Iya, sudah terlihat Pak Amin. Sudah ya? Artinya sales itu. Iya, tapi maaf ini di belakangnya memang ada suara itu ya Pak. Atau kegiatan untuk menjadikan seseorang mungkin itu ini kali ya. Sembangkan buat ngerekam apa? Yang tugas Pak Eko itu kayaknya. sebagai langganan. Jadi intinya Oh, sales itu Ini udah Pak Dini, ya. Pak, dengar nggih? supaya suara lain nggak masuk. Ya, baik, sudah saya stop dulu. bukan Prof. Apa itu sales? Penjualan. Sudah nggih? Marketing. Baik. Ya, Kalau marketing di sini dikatakan Sudah bisa dimulai? masih Pak Amin. Masih. Hasil produksi Oh, karena ini kami satu ruangan ini soalnya. Ini saya satu Oh ruangan gitu. dengan peserta lain dengan Iya, Pak Untung. masuk jelas Iya. banget di saya soalnya. Oh, begitu. Ya baik, silakan. Baik, mungkin segini bisa nggih? tapi adalah dia yang menciptakan Oke, baik. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana memasarkan Ya, teman-teman, apa kabar hari ini Waalaikumsalam semuanya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, nggih? Oke, Wulan, gimana kemarin liburannya? Sehat semua ya? Oke. Joko, gimana kemarin? Liburannya kemana aja kemarin? Oh, oke, baik, siap. Oke, siap. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, kita review sebentar untuk mata kuliah yang minggu yang lalu. Ya, kalau nggak salah kemarin kita melakukan kunjungan di Desa Wisata Wukirsari ya. Saat itu kita belajar tentang bagaimana strategi yang digunakan atau yang diterapkan oleh Bapak Nur Ahmadi ya selaku pembimbing Desa Wisata Wukirsari untuk mempertahankan bisnisnya ya, untuk mempertahankan bisnisnya. Artinya kemana ada empat strategi yang disampaikan oleh beliau terkait dengan strategi beliau untuk mempertahankan batik tulis selama pandemi kemarin. Kira-kira kemarin apa yang beliau sampaikan? Ada yang masih ingat nggak ya? Coba si Dini coba. Kemarin apa kira-kira yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini? Betul sekali, promosi ya. Betul. Salah satu strategi yang disampaikan oleh Pak Amari adalah promosi. Kemudian yang kedua, siapa yang ingat kemarin waktu kita kunjungan ke Wukirsari? Oke, Dian, silakan Dian. Oke, Dian. Kemeritaan betul. Oke, kemeritaan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada 4 kalau nggak salah ya. Yang ketiga itu publikasi, di mana publikasi itu Pak Amadi menggandeng para researcher atau para peneliti untuk selalu mempublikasikan terkait dengan Wukirsari seperti itu. Oke, baik. Kemudian terakhir apa yang kemarin terakhir strateginya? Iya, betul sekali. Inovasi dan kreativitas. Nah, itu akan related dengan materi yang akan disampaikan hari ini ya. Oke, baik. Salah satu strategi bisnis yang diterapkan oleh Wukirsari oleh Pak Ahmad kemarin adalah salah satunya adalah inovasi dan kreativitas. Oke, baik. Kita masuk ke materi hari ini ya. Sekali lagi, sale adalah menjual. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi kreativitas dan inovasi bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami sumber peluang dari inovasi bisnis. Karena begini ya. Kemudian pada dasarnya kreativitas itu dimiliki oleh setiap manusia. Mereka memiliki keunikan yang dibentuk oleh Gusti ya, artinya setiap manusia lahir itu memiliki kreativitas. Hanya saja terkadang kita itu tidak sadar bagaimana memunculkan kreativitas itu. Kemudian selanjutnya adalah definisi dari kreativitas.
Apa sih yang menjadi definisi dari kreativitas? Apa salah satu Menurut Dalinger tahun 1995, kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk ya atau proses yang bermanfaat dan tepat dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik ya daripada algoritmik. Jadi sesuatu yang mungkin abstrak bisa dibilang seperti itu daripada yang tangible seperti itu. Kemudian lebih lanjut lagi, Rockler menyampaikan bahwa kreativitas adalah seseorang yang dengan sadar mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasilnya membawa sesuatu yang baru. Ya, kreativitas tersebut melalui suatu proses yang sangat penting dalam tindakannya orisinil seperti itu. Jadi sesuatu yang baru itu bisa dibilang cerita sebagai kreativitas seperti itu. Kemudian selanjutnya jelas, tepat, tidak berbelit-belit, ya. Apa sih karakteristik dari orang yang memiliki kreativitas ya? Yang pertama adalah terbuka terhadap pengalaman. Kemudian suka memperhatikan suatu dengan cara yang tidak biasa. Artinya memang orang tersebut selalu memiliki sudut pandang lain dibanding dengan orang-orang yang biasanya. Seperti itu. Kemudian memiliki kesungguhan, menerima merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Terkadang kalau kita mendapatkan suatu ketidakjelasan, itu kita akan menghindari. Tetapi orang kreativitas, sesuatu yang tidak jelas itu malah memotivasi untuk kepo, untuk selalu ingin tahu seperti itu. Kemudian ada independen, memerlukan dan mengasuhkan otonomi, percaya diri dan tidak menjadi subjek dan standar dan kendali kelompok, rela mengambil resiko dan gigi. Oke, sepertinya ada beberapa yang tidak fokus dengan kelas ini ya. Oke, kita mungkin melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kita fokus ini. Oke, baik. Semuanya bisa perhatikan ke saya ya, bisa melihat saya. Nanti kalau saya bilang mata, silakan pegang mata ya, seperti itu. Kemudian kalau saya bilang hidung, nanti bilang pegang hidung. Oke, jadi mulai ya. 1, 2, 3. Hidung. Hidung. Oke. Kemudian mata. Mata. Oke. Kemudian telinga. Telinga. Oke. Kemudian hidung. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini untuk melatih fokus kita. Ketika tadi saya bilang mata, tapi saya pegang hidung, berarti kalau jenengan ikut pegang hidung, berarti Anda nggak fokus seperti itu. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, menurut ini menurut dokumen bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk dari kreativitas ya. Jadi bentuk kreativitas itu adalah suatu menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan, atau ada ide kreatif yang memang baru paling tidak untuk yang bersangkutan. Artinya gimana? Terkadang kreativitas itu untuk beberapa orang individu berbeda. Mungkin 1 orang 2 orang sudah menemui suatu hal yang baru itu, tapi menurut orang lain itu masih baru. Nah, itu merupakan sebuah kreativitas seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, hambatan-hambatan kreativitas yang mungkin timbul itu biasanya adanya kebiasaan yang karena sudah merasa nyaman atau PW di suatu tempat tertentu atau suatu kondisi tertentu, sehingga dia akan menghambat kreativitas, kemudian keterbatasan waktu dan energi, kemudian ketidakmampuan mengenali masalah, ya, kemudian takut gagal dan kritik orang lain. Terkadang kritik orang lain ini yang menghambat kreativitas karena dia takut atau tidak percaya diri seperti itu. Dan terakhir adalah cepat puas diri. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Mungkin bisa kita lihat ya video berikut. Sebentar, saya sebutkan. Tapi itu pun tidak semua orang, ya, tergantung orang tahunya betul. Nah, itu ya. Jadi artinya begitu pentingnya, sekali lagi ya, Anda sebagai calon sales yang bagus nanti. Ini penting ya, sekali lagi, tidak hanya mengetahui produk knowledge saja, tapi komunikasi begitu penting. Kalau Anda ditanya, penting mana pinter
komunikasi atau mengetahui produk knowledge? Ayo coba Mas Bulan. Kalau sekarang saya tanya, mana yang penting Anda sebagai seorang sales? Mengetahui produk knowledge atau cara komunikasi yang bagus? Coba. Nah, sama pentingnya, betul, ya betul. Nah, sama-sama pentingnya, nggak bisa. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat share Bisa bahasa tapi videonya. Ya, jadi itu saling terkait ya. Bisa dimengerti. Oke, bisa diperhatikan Nggak ya apa-apa, kalau teman-teman nggak untuk usah. ini Tidak adalah terlihat, Pak. video terkait dengan inovasi ya. Ada beberapa lembaga pemerintahan, ada beberapa proses Pak di Amin. pemerintahan. Anda mandek Nah. itu sudah disir bisa. Ada. Nah, itu ya. Sekali lagi. Jadi untuk yang lain sekali lagi ilustrasikan Anda di dalam mengikuti sales dan marketing ini. Ilustrasikan Anda seolah-olah Anda akan menjadi seorang marketing manager. Ya, nanti kalau Anda pas belajar front office, ilustrasikan Anda akan menjadi front office manager. Jadi jangan pilih-pilih. Saya nggak ambil spesialisasi front office, saya tak perlulah. Jangan. Itu untuk menjadi lulusan di tiga perhotelan yang bagus itu. Jadi setiap Anda mengikuti marketing ini, ilustrasikan Anda akan menjadi marketing manager. Ya, jadi jangan saya nggak perlu serius karena saya nggak ambil marketing besok, saya nggak ambil. Oke, baik, sudah diperhatikan ya untuk videonya tadi ya. Oke, kira-kira dari video tersebut apa menurut kalian yang dimaksud dengan inovasi? Oke, siapa yang bisa mencoba jawab? First impression atau pesan pertama. Oke, Wulan. Melakukan penjualan yang positif akan membantu. Oke, silakan Wulan. Oke, bagus sekali ya. Jadi inovasi merupakan suatu hal yang baru, yang mungkin benar-benar baru, tapi juga ada yang sesuatu yang sudah ada, tetapi dengan adanya perbaikan atau ada added value yang baru, itu merupakan juga disebut sebagai inovasi. Oke, bagus sekali. Baik, kita akan bahas diskusi lebih detail lagi terkait dengan inovasi ya. Nah, ada beberapa statement terkait dengan inovasi. Yang pertama adalah inovasi merupakan salah satu karakter yang sangat penting dari pengusaha adalah berkemampuannya berinovasi. Artinya apa? Kemampuan inovasi itu sangat penting dibutuhkan untuk sebuah usaha. Tanpa inovasi, maka usaha tersebut tidak akan bertahan lama. Artinya apa? Inovasi dituntut untuk selalu muncul setiap saat untuk bisa mempertahankan atau agar perusahaan tersebut bisa sustainable seperti itu. Kemudian itu juga berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan atau permintaan pasar yang selalu berubah-ubah, maka dibutuhkan yang namanya inovasi seperti itu. Sehingga apa tadi? Perusahaan bisa bertahan lama. Kemudian ada pelanggan yang akan mengkonsumsi produk yang sama, ada sebuah titik kebosanan atau sebuah titik seseorang itu sudah akan mencoba sesuatu yang baru seperti itu, sehingga diperlukan inovasi. Kemudian pelanggan akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Artinya hal ini sesuatu yang alami, artinya bagaimana kita perusahaan bisa menangkap itu, bagaimana kita bisa memuaskan konsumen terkait dengan produk kita seperti itu. Kemudian untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus menerus, artinya bagaimana kita bisa melakukan inovasi dari waktu ke waktu sehingga produk kita selalu baru atau selalu sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, lanjut. Ini beberapa pengertian terkait dengan inovasi. Menurut Kotler yaitu adalah inovasi merupakan sesuatu yang berkenaan dengan barang atau jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Ya, tetapi meskipun ide itu sudah lama, tetapi jika ada sesuatu itu baru dilihat oleh seseorang, itu merupakan sebuah suatu inovasi. Artinya inovasi ini juga tergantung dari individu masing-masing seperti itu. Kemudian lanjut, ini bisa dipelajari di rumah aja. Nah,
Selanjutnya adalah terkait dengan cakupan inovasi. Inovasi itu ada inovasi produk, ada inovasi manajemen. Nah, inovasi produk terdiri dari barang, jasa, ide dan tempat, kemudian inovasi manajemen ada proses kerja, proses produksi, keuangan dan pemasaran. Nah, contohnya misalnya produk itu misalnya sesuatu barang yang baru yang belum sebelumnya belum pernah ada. Kemudian untuk inovasi manajemen atau proses kerja, misalnya kalau contoh konkretnya itu kayak dulu zaman pelayanan di bank ya, zaman zaman dulu gitu kita mengalami pikiran seperti ini. Tapi sekarang dengan adanya teknologi dan adanya mesin antrian, kita tinggal duduk, tinggal mengambil nomor antrian dan sehingga para nasabah tidak capek untuk berdiri. Misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu namanya mendengarkan pasif. Tapi kalau mendengarkan aktif, nah, ini adalah prinsip-prinsip inovasi ya, prinsip-prinsip inovasi yang bisa yang sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan suatu kondisi ya, seperti itu. Mungkin bisa dipelajari di rumah. Kemudian ada peluang inovasi ya, peluang inovasi ini bisa muncul karena sebuah penelitian dan pengembangan. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang dia ketika melakukan inovasi itu harus melakukan penelitian dan pengembangan, di mana penelitian itu tergantung dari kebutuhan konsumen seperti itu. Kemudian adanya keberhasilan dan kegagalan. Terkadang kegagalan itu justru memunculkan kita untuk berinovasi. Kemudian ada penolakan pelanggan, ada kebutuhan dan kinerja dari masyarakat, persaingan, perubahan imigrasi, perubahan selera dan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi itu beberapa peluang inovasi. Ini beberapa bentuk inovasi produk ya. Ada produk baru yang menciptakan pasar baru, ada produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk masuk dan membangun pasar untuk pertama kalinya, ada produk baru yang melengkapi produk yang telah ada dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada produk baru yang menyajikan perbaikan kinerja atau nilai, kemudian produk yang sudah ada namun ditargetkan ke pasar atau segmen yang baru, kemudian ada produk opsi baru yang menyajikan produk yang sama tetapi dengan harga yang lebih rendah, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut saja. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada beberapa tahapan inovasi, ada mengenali, mencari, kemudian menyelesaikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa tipe inovasi, ada inovasi radikal, inovasi bertahap. Inovasi radikal itu secara makro ya, perubahan skala besar, kemudian bertahap itu yang kecil seperti itu. Ada manfaat. Oke, nah ini beberapa bentuk inovasi ya, beberapa bentuk inovasi terkait dengan taman. Kemudian ini adalah pemotong pizza dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ada tugas kelas ya, bisa didiskusikan di kelas ya, nanti kita akan diskusi. Nah, ini dari jembatan ini kira-kira inovasi apa yang diperlukan untuk memperbaiki jembatan yang ada. Kemudian di sini ada kemacetan, yang kira-kira inovasi apa yang bisa disarankan seperti itu. Oke, nanti kita diskusi, dibuat kelompok, mungkin masing-masing anggotanya 5 saja ya. Seperti itu, ada beberapa kasus di sini, kira-kira inovasi apa yang bisa disampaikan. Oke, kita kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi sebentar. Oke, baik. Kelompok pertama bisa presentasi dulu hasilnya kira-kira apa. Untuk yang gambar jembatan tadi, kira-kira inovasinya apa yang saya sampaikan? Oke, siap. Oke, bagus sekali. Untuk yang kelompok 2, kira-kira mau membahas yang apa tadi? Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin untuk hari ini sekian untuk pembahasan hari ini. Nah, dari beberapa yang kita diskusikan di kelas, kira-kira siapa nih yang mau menyimpulkan atau siapa yang mau memberikan masukan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini? Oke, silakan Wulan atau mungkin Chandra atau Diki ya. Oke, silakan Diki. Oke, silakan. Oke, bagus sekali, terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan atau ada mungkin yang disampaikan untuk hari ini, tidak ada. Baik,
Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan eh, apa yang berlanjut yang selanjutnya. Baik, ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Vira. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin. Izin Pak, mungkin bisa di-mute dulu. Oke, baik. Iya, silahkan Prof. Bisa langsung Silakan. dimulai Siapa yang mulai? diskusinya. Berikan komentar. Oh, baik. Dari Bapak Ibu yang lain silahkan jika ada yang akan berkomentar atau memberi masukan. Mungkin masukan aja buat Pak Amin. Oh, Pak Amin, Pak Nun Sewu. Masri. Iya, Iya, monggo Pak Masri. silahkan. Tadi pertama mungkin pemilihan ruangan akan menjadi faktor penting juga ya, karena jujur apa yang tadi disampaikan Pak Amin saya kurang jelas dengerin Pak Amin menjelaskan apa itu yang pertama. Terus yang kedua juga ternyata suaranya Pak Amin juga kurang keras juga gitu. Entah faktor dari mikrofonnya atau memang dasarnya suara Pak Amin yang kurang keras atau gimana. Terus kemudian juga apa ya? Tadi juga waktu nyetel video juga sama Pak. Gitu. Ya mungkin ini kendala faktor teknis ya, tapi artinya ketika sudah real berjalan di kelas harusnya kayak gitu bisa diperhatikan supaya nggak ganggu proses pembelajaran sih. Gitu aja Pak Amin. Nun sewu Pak Amin, makasih. Ya, makasih Pak. Ada yang lain? Ya, sedikit ya Ya. masukan aja untuk Pak Amin. Eh, ini lebih baik dibanding saya ya. Tapi mungkin alangkah baiknya tadi yang disebutkan oleh Pak Chandra bahwa kami mungkin dianggap sebagai mahasiswa dan alangkah baiknya mungkin ketika menjelaskan ya yang Wulan Joko gitu. Ganti aja dengan nama kita di sini. Sehingga kita di sini bisa ikut menjawab juga walaupun ya sekedarnya gitu. Jadi ini tidak drama tapi real real ya real real lah gitu. Terima kasih. Iya. Oke, Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, ya benar tadi kata dia sendiri Pak Firmansyah, secara proses lebih bagus. Hanya tadi suara benar yang tadi ini kalah dengan suara yang ganggu, justru lebih keras suara yang gangguan itu dibandingkan dengan suara Pak Amin gitu. Sehingga ini apa ya, ini kalau itu terjadi dalam proses pembelajaran sungguhnya, ini mahasiswa kita akan kurang paham dengan apa itu. Nah, ini. Kemudian juga tadi masih muncul juga simpulan juga seharusnya kan kreativitas dan inovasi, simpulan seharusnya dipertanyakan dan sejalan dengan ini komentar Pak Firmansyah tadi. Jadi apa namanya, simpulan yang suruh membuat simpulan itu mahasiswa gitu. Nah, ini punya maksud sekaligus kalau kita melakukan proses pembelajaran, apakah kalau mahasiswa bisa menyimpulkan, ya maknanya ini artinya kita sekaligus mengevaluasi, berarti tujuan kita berhasil. Tapi kalau mahasiswa tidak bisa menyimpulkan, intinya itu, nah itu masih tanda tanya, tercapai tujuan atau belum? Nah, itu yang perlu apa namanya menjadi perhatian kita. Jadi kalau tidak harus berarti setiap hari, setiap akhir proses pembelajaran melakukan evaluasi yang dilakukan oleh dosennya, namun bisa dengan melalui minta membuat simpulan, ya ini dan sejenisnya, maka kita langsung tahu bahwa ini apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu telah mencapai target atau belum. Dan apabila belum, maka kita bisa menambahin, berikan feedback. Nah, ini kelemahannya sudah sampai bagus, namun poin ini perlu kita perhatikan, sehingga titik akhirnya mahasiswa pun punya simpulan, ya, dan dia merasa puas untuk itu yang menjadi perhatian kita.
kita di dalam proses pembelajaran kita. Saya kira itu ini silahkan Siap, Prof. selanjutnya. Baik, terima kasih, Prof. Badani. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Chandra Kurniawan, SPD MSI dari Universitas Bengkulu. Dipersilahkan, Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Amin, apa bisa terdengar?